Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa keadaan kita pada pagi hari ini semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Terbukti pada saat ini kita ada oleh semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Dan kita berikan kesehatan yang baru untuk bisa menikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, dimanapun sudah berada, kita mau buka hari ini bersama dengan Yesus, kekasih jiwa kita. Biarlah pada pagi hari ini kita membuka hari kita dan kita minta untuk Tuhan berkarya atas hidup kita hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu baru atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hidup baru, buat berkat baru yang sudah Tuhan berikan atas kami. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mau buka hari kami bersama dengan Engkau. Kami rindu Tuhan memberikan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Ini kami Tuhan, ini penyembahan kami pagi hari ini. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat,
Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih, syukurku hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-Mu, buat kasih-Mu, buat setia-Mu, buat pengorbanan-Mu. Ini hati kami, ini sembah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya yang indah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempurnaan yang sudah Tuhan beri atas kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang limpah atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Kau berikan kami hidup yang baru. Kau berikan kekuatan pada kami Tuhan, untuk kami dapat menikmati hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah yang baik. Engkau Allah yang selalu Tuhan ambil kendali atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu, Allah yang setia, Allah yang setia. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, bahkan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, iara lama shikinara lamo, iara lama shikinara lama si. Haleluya. Iara lama shakara lama, iara lama shikiri. Hinara lama syakara lama, yara lama syangara lama sikiri. Ini kami Tuhan, kami mengasihi-Mu Yesus. Yara lapa syakara lama sikini. Hinara lama syakara lama, yara lama syangara lama sikiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat hari yang indah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat segala yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah pembela kami, Engkaulah kekuatan kami. Biarlah kami terus mempercayai Engkau Tuhan, karena Engkau sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau pemilik hidup kami. Lewat firman-Mu Tuhan, mari bentuk setiap hati kami sebagai tanah yang subur. Dan biarlah Tuhan firman-Mu pagi ini memberkati kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami, dan akan membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan yang lain. Kami percaya Tuhan, bahwa Roh-Mu akan tetap tinggal dalam hidup kami. Kami siapkan Tuhan, tubuh, jiwa dan roh kami untuk firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap perkataan yang keluar berasal daripada-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam doa pagi secara online. Saudara-saudara, tema gereja kita bulan ini adalah restorasi dalam perkataan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa kita perlu restorasi dalam perkataan? Ini sebuah pertanyaan yang cukup bagus saya pikir untuk menelaah lebih lanjut lagi tentang restorasi dalam sebuah perkataan. Kenapa perkataan kita perlu direstorasi? Karena memang saudara-saudara dalam kehidupan kita sering sekali kita itu dalam perkataan kita menyakitkan, melukai hati orang yang kita cintai sekalipun. Sering sekali, bahkan saya sendiri pun terkadang sering juga mengatakan hal yang tidak perlu dikatakan, menyakiti hati pasangan kita. Saudara-saudara terkasih, maka hari ini tema yang saya pikir cukup bagus dan sangat luar biasa, bahwa perkataan kita perlu direstorasi. Saudara-saudara, tidak jarang dalam kehidupan kita hari sehari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun, kalau dihitung-hitung berapa kata yang sudah kita ucapkan melukai orang yang kita cintai. Mungkin itu orang tua kita, mungkin itu anak kita, mungkin itu mertua kita, mungkin itu istri kita. Bahkan kita mungkin sering berkata kepada orang yang lebih rendah kepada kita dan kita merasa kita lebih hebat. Itu karena perkataan kita. Nah hari ini kita akan jelaskan, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita dapat merestorasi perkataan kita. Karena ketika saudara mengalami yang namanya restorasi perkataan, Anda akan mendapatkan rekonsiliasi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Yakobus 1 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Saya ulangi lagi saudara-saudara, perhatikan. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Oh, saudara-saudara, ini sebuah ayat yang saya pikir luar biasa. Jadi kalau kita tidak bisa mengekang lidah kita, dikatakan di sini adalah ibadah kita itu sia-sia. Dalam konteks ibadah di sini, dalam bahasa aslinya di sana dijelaskan adalah kegiatan peribadatan kita yang kita lakukan sering atau terus-menerus, tetapi kita tidak bisa mengekang lidah kita, kata Yakobus, itu sia-sia. Saudara-saudara, Yakobus ini sangat konsentrasi dalam perkataan. Kalau di pasal 1, dia juga menekankan dalam perkataan, di pasal 3, Yakobus juga menekankan tentang dosa lidah. Di pasal 4, Yakobus juga menjelaskan tentang fitnah. Jadi surat ini ditujukan kepada 12 suku Israel yang ada di perantauan. Ternyata mereka untuk mengekang lidahnya masih belum begitu bisa. Maka Yakobus menyampaikan hal ini. Dan saudara yang mendengarkannya hari ini dimanapun Anda berada, saya pastikan saudara mendapatkan berkat Tuhan hari ini tentang bagaimana kita merestorasi
perkataan kita. Sebetulnya dalam satu perikop ini sudah ada jawabannya. Saya akan bagikan dua hal tentang bagaimana kita supaya dapat merestorasi perkataan kita. Itu ada di ayat 19, tadi ayat 26, naik sedikit ke ayat 19. Coba baca saudara-saudara, saya bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Nah, poin yang pertama untuk kita dapat merestorasi perkataan kita adalah apa saudara? 19 tadi katakan sana? Cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Nah, untuk kita merestorasi perkataan kita, poin yang pertama adalah cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Tetapi kebalikannya saudara, sering sekali kita sebaliknya. Kita terlalu sering gak mau dengerin dulu, gaco ngomong doang. Sorry, saya sedikit keras. Soalnya saya pernah ngalami sendiri dan saudara mungkin pernah mengalaminya. Ya, saya pastikan saudara pasti pernah mengalaminya sendiri. Kita sering sekali nggak ngerongok kesek, tetapi langsung komen, langsung protes. Saudara yang terkasih, poin yang pertama untuk kita supaya direstorasi dalam sebuah perkataan, kita harus cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Ada sebuah ilustrasi yang saya pikir cukup menarik ketika saya baca, saya juga tersentuh dalam ilustrasi ini. Ada seorang nenek yang cukup, saya katakan seorang ibu yang parubaya atau cukup tua, hidup sebatang kara tinggal di sebuah pedesaan. Nenek ini memiliki seekor burung yang sangat dicintai atau yang sangat disayangi dan seekor anjing. Suatu ketika entah kenapa nenek ini ada urusan ke kota dan dia harus meninggalkan rumahnya. Dan burung yang dia sayangi dia titipkan kepada seekor anjingnya supaya burungnya dijaga. Nah, singkat cerita nenek tadi pulang dari kota. Begitu dia melihat anjingnya berlumuran darah mulutnya, nenek tadi begitu marah. Wah, tadi burung saya titipkan kepada anjing, kenapa dia makan? Nenek tadi begitu marah, emosi luar biasa. Akhirnya dia meraih sebuah kayu, dia pukul anjing tadi, dipukul begitu membabi buta. Tetapi sembari dia memukul, ada teriakan seorang anak kecil dari kejauhan yang berkata sebetulnya yang dimakan itu bukan burung tadi, tetapi nenek tadi tidak dengerin, dia langsung membabi buta, marah, hanya marah terus. Sampai dia capek pukul anjing tadi pun mati, lemas tergulai. Akhirnya nenek pun tadi lemas, dia tertunduk, dan dia mendengar suara anak kecil tadi. Nenek, saya tadi sudah bilang, tapi nenek tidak mau dengerin, yang dia makan itu bukan burung nenek, tetapi ular yang mau memakan burung nenek. Begitu dia mendengar di situ, dia rasa menyesal yang luar biasa. Rasa penyesalan yang luar biasa dalam dirinya. Ternyata yang dimakan tadi bukan burungnya, tetapi justru anjing tadi yang ingin menyelamatkan burungnya tadi. Saudara-saudara, sering sekali kita seperti begini. Kita lambat untuk mendengar, tapi cepat berkata-kata. Nggak mau dengerin dulu. Gacuh, marah doang. Tidak mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah orang yang kita sayangi, anak buah kita, teman kita, mitra kita, partner kita justru mengutamakan ego kita. Nah, poin yang pertama untuk kita dapat merestorasi perkataan kita adalah cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata. Saudara-saudara, memang ada untungnya. Saudara-saudara, ada beberapa keuntungan untuk ini. Saya jelaskan, yang pertama adalah membuat kita tidak egois. Nah, ketika kita itu menjadi orang yang cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, kita akan menjadi pribadi yang tidak egois. Ya benar saudara, benar. Kita akan menjadi pribadi yang lama-kelamaan kita tidak egois. Kenapa? Karena kita itu sudah mendengarkan perkataan orang lain dulu. Tidak mengutamakan ego kita, tidak merasa kita lebih hebat, tidak merasa kita lebih pintar, tidak merasa kita lebih intelektual, tidak merasa kita lebih wow. Tidak. Tetapi kita coba mengerti dulu. Coba kita dengarkan dulu. Nah, yang kedua, keuntungannya adalah kita dapat menyelamatkan orang lain. Saudara-saudara, dalam ilmu konseling, ada orang yang konseling kepada kita. Kadang-kadang kita tidak perlu menegur atau menasehati dia. Oh, kamu berdosa, kamu salah, kamu itu gini-gini. Tidak, saudara. Kadang orang itu perlu didengar. Tidak perlu langsung dinasehati, diceramai, dikhotbahi. Tidak. Kadang mereka juga perlu didengar. Karena kita bukan sentral, karena kita bukan pusat semesta ini. Orang lain butuh didengar.
kadang istri kita juga butuh didengar. Anak kita pun kadang butuh didengar. Kadang kalau kita terlalu sibuk dalam pekerjaan kita, sibuk dengan planning kita, begitu anak kita ingin mengatakan sesuatu, wes tode, sana sih, papa lagi sibuk. Wow, padahal yang dikatakan itu, papa hari ini ulang tahun, Anda lupa. Akhirnya apa saudara? Anda melewatkan momen yang indah itu karena Anda tidak mau mendengarkan dulu, tapi gaco ngomong sih. Yang ketiga saudara-saudara, apa untungnya? Yaitu adalah menjadi orang yang lebih tenang. Saudara-saudara, saya mengatakan seperti ini. Ada sebuah anak ngomong kepada ayahnya, "Papa, kenapa toh, Pak? Orang itu kok marah-marah, teriak-teriak, padahal kan deket Pak ngomongnya, Pak. Kenapa harus teriak-teriak? Kamu begini, kamu ngerti dong keadaan saya sibuk seperti ini, seperti gitu. Padahal deket, ngomong pelan bisa nggak?" Terus ayahnya jawab, orang itu sebetulnya pingin dimengerti aja. Orang itu sebetulnya pingin kata-katanya didengar. Karena dia merasa ego, tidak pingin didengar, akhirnya suaranya digedein. Dia jelaskan kepadanya seperti itu. Saudara-saudara, saya mau katakan demikian. Ternyata saya baca sebuah artikel bahwa dalam perkataan kita itu bisa menjadi alat ukur atau tolak ukur tingkat intelektual kita, tingkat kedewasaan iman kita, tingkat pendidikan kita beradab atau tidak, terdidik atau tidak, bisa dilihat dari perkataan kita, tutur kata kita. Saya baca artikel seperti itu. Jadi kalau kita asal ngomong, kalau kita ceroboh ngomong, sedikit-sedikit kita ngomong kasar, sedikit-sedikit kita ngomong A dan B yang tidak berkenan di mata Tuhan, bisa dilihat kehidupannya seperti apa. Karena Amsal berkata apa? Apa yang keluar dari mulut itu yang keluar dari hati. Itu sudah jelas saudara-saudara. Maka poin yang pertama adalah supaya kita dapat merestorasi kehidupan kita atau perkataan kita adalah cepat mendengar, lambat berkata-kata. Yang kedua, yang terakhir saudara-saudara, langsung saja kita buka di ayat 19 tadi, masih di ayat yang sama. Apa dikatakan di sana ayat 19? Di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Untuk kita dapat merestorasi perkataan kita, poin yang kedua adalah lambat untuk marah. Ini sebuah statement yang saya pikir luar biasa. Pak, emang orang Kristen tidak boleh marah? Boleh marah. Tapi kalau marah lu sudah meluap-luap, Anda sudah tidak melakukan pekerjaan yang benar di mata Allah. Kadang-kadang kita tuh membela diri. Kan Kristen boleh marah, orang Kristen kan boleh marah. Tapi kalau marahmu tidak terkontrol, ini yang menjadikan buah dosa. Bukankah sering karena kemarahan kita pertengkaran bahkan perceraian terjadi karena kemarahan? Saya tegaskan di sini. Tetapi firman Tuhan poin yang kedua adalah untuk kita dapat merestorasi perkataan kita, lambatlah untuk marah. Firman Tuhan pagi hari ini yang cukup singkat dan sangat sederhana, biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan kepada Bapak Ibu semua sekalian sehingga hari demi hari perkataan kita dapat perbaharui. Perkataan saya juga, perkataan Bapak Ibu Saudara juga perlu diperbaharui. Sehingga apa? Setiap tutur kata kita hanya Tuhan yang dipermuliakan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.